Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang sampai saat ini masih kita rasakan. Dan kita meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Karena sesungguhnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yaitu kemana dan untuk apa nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, kita pergunakan, kita habiskan. Nikmat makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengerjakan ketaatan, amal soleh. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita beribadah kepadanya. Agar kita mengerjakan amal soleh dengan nikmat-nikmat tersebut. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berhenti beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk itu. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat-Nya. Kita diberikan nikmat usia, nikmat kesehatan agar kita datang ke masjid, mengerjakan salat, duduk di majelis ilmu, berzikir dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita terus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan Allah langgengkan nikmat itu atas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku benar-benar akan tambahkan nikmatku atas kalian. Namun kalau seandainya kalian kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Dan Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita, kemudian Dia berikan kepada orang yang ketika diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pagi ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail, kitab yang berisi hadis-hadis mengenai keutamaan amalan. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas dan menjelaskan hadis-hadis mengenai keutamaan menunggu salat, Nah, sekarang penulis rahimahullahu taala membawakan bab fadlu salatil jamaah, bab keutamaan mengerjakan salat berjamaah. Bab keutamaan mengerjakan salat berjamaah. Maka apa keutamaan mengerjakan salat berjamaah? Dan mengerjakan salat berjamaah di sini yang dimaksud adalah berjamaah di masjid. Ya. Berjamaah di masjid. Kemudian apa hukumnya? Lalu apa saja uzur yang dibenarkan oleh syariat sehingga seseorang boleh mengerjakan salat sendirian tidak berjamaah. Nah, ini mungkin akan membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Kata Nabi SAW, salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. 27 derajat. Saya ulangi kembali. Salat berjamaah lebih utama, lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengerjakan salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada orang yang mengerjakan salat sendirian. Yang menunjukkan bahwa orang yang salat berjamaah pahalanya lebih besar dan lebih banyak ketimbang orang yang mengerjakan salat sendirian. Dan para ulama sepakat mengatakan bahwa salat berjamaah adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung. Kenapa? Ya karena berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis ini. Orang yang salat berjamaah pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada pahala orang yang salat sendirian. Ibaratnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang apabila dia mengerjakan salat di rumahnya sendirian atau di pasarnya atau di kantornya, dia hanya mendapatkan satu pahala. Tapi orang yang keluar dari rumahnya berjalan menuju masjid lalu dia salat berjamaah, dia mendapatkan pahala berapa? 27.
27. Kalau kita ibaratkan pahala ini seperti materi dunia, Bapak Ibu semua, dan kita ibaratkan salat ini seperti barang, dan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia tengah melakukan jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Hakikat hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebenarnya seperti orang yang tengah melakukan akad jual beli, namun ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan manusia, ya. Nah, seorang yang memiliki barang, kalau dia menjual barangnya di rumah, orang hanya akan membeli barangnya misalkan ya dengan harga 100.000. Dia punya barang, dia jual di rumahnya, dia tidak kemana-mana, dia jual di rumahnya. Orang hanya akan membeli barangnya berapa? 100.000. Namun kalau seandainya dia bawa barangnya ke suatu daerah, maka di daerah itu orang akan membeli barangnya 2.700.000. Orang akan membeli barangnya berapa? 2.700.000. Nah, kira-kira Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, seorang pedagang, pengusaha yang memiliki akal sehat, ketika dia mengetahui kalau dia jual barangnya di rumah orang hanya akan beli berapa? 100.000. Tapi kalau dia bawa ke sebuah daerah, orang akan beli barangnya berapa? 2.700.000. Kira-kira dia akan tetap menjual barangnya di rumah atau dia akan keluar melakukan safar? Di siko banyak pedagang bukan? Kira-kiranya pilih yang mana? Inyo tetap duduk di rumah menunggu orang membeli 100.000, atau nyo bawa barangnya keluar dan orang di luar akan membeli barangnya berapa? 2.700.000. Kira-kira dia akan keluar dari rumahnya atau tidak? Pasti keluar. Kalau dia punya akal sehat. 2.700.000 loh. Sementara kalau dia diam di rumah, dia cuman barang yang ada sama dia cuman dibeli 100.000. Tapi kalau dia bawa keluar ke suatu daerah, orang akan membelinya 2.700.000. Subhanallah. Nah, salat juga demikian, kata para ulama. Dia salat sendirian, Allah hanya akan berikan satu pahala. Tapi kalau dia sholat berjamaah di masjid, dia keluar dari rumahnya, pergi berjalan menuju masjid, Allah akan memberikan pahala kepadanya 27 kali lipat. Maka tentunya seorang mukmin yang berakal akan memilih pahala yang banyak ketimbang pahala yang apa? Sedikit. Kenapa? Karena dia butuh kepada pahala. Bapak Ibu butuh tidak sama pahala? Atau sudah banyak pahalanya? Sudah banyak pahalanya, sudah cukup untuk bawa kita masuk ke surga, sudah cukup menyelamatkan kita dari neraka. Nggak ada yang tahu. Ibadah kita boleh saja banyak Bapak Ibu sekalian, tapi siapa di antara kita yang tahu ibadah yang banyak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Tidak ada yang tahu. Bagaimana dengan keikhlasan kita di dalam beribadah? Bagaimana kecocokan dan kesesuaian ibadah kita dengan ibadah Rasulullah SAW? Sudahkah kita penuhi itu? Bagaimana dengan rukun-rukun ibadah yang harus kita penuhi di semua ibadah kita? Kita mesti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atas dasar kecintaan kita kepada Dia. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atas dasar berharap akan ampunannya, berharap akan kebaikan pahala darinya. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atas dasar khawatir dan takut akan murka, siksaan dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan Bapak Ibu kita butuh pahala. Kita butuh pahala. Dan untuk pahala Bapak Ibu tidak boleh merasa qanaah, merasa cukup, merasa puas.
Biarlah cie, yang penting kan lihat dojo. Lah Bapak Ibu, untuk dunia tidak apa-apa Bapak Ibu qanaah. Alhamdulillah, awak bersyukur je. Penting lagi makan. Tapi kalau untuk ibadah, untuk akhirat, untuk pahala, kita nggak boleh qanaah. Kenapa? Karena kita butuh itu untuk kehidupan dan abadi, kehidupan di akhirat. Kalau dunia aku Bapak Ibu banyak sakiteknya, pasti akan apa? Pasti akan habis. Kalau ndak dunia nan habis, kita nan habis. Ya. Untuk dunia pasti akan habis. Imma boleh jadi dunianya betul-betul habis, atau kitanya yang habis, kitanya yang mati, kemudian kita meninggalkan dunia. Adapun akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak akan ada putus-putusnya, habis-habisnya, selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Makanya kehidupan yang sebenarnya Bapak Ibu bukanlah kehidupan dunia, tapi kehidupan apa? Akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Betapapun banyaknya dunia ini Bapak Ibu, hakikatnya sedikit. Ya. Betapapun banyaknya dunia ini, hakikatnya sedikit. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita nggak boleh qanaah di dalam meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla, meraih surga Allah Azza wa Jalla. Terus berusaha untuk mendapatkan pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum salat berjamaah di masjid. Hukum salat apa? Berjamaah di masjid. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat berjamaah di masjid. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa setidaknya ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah hukum salat berjamaah di mana? Di masjid. Yang pertama Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, di antara ahli ilmu mengatakan bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Artinya, jika seandainya dia kerjakan salat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Namun kalau seandainya dia tinggalkan salat berjamaah di masjid, maka dia tidak berdosa. Karena hukumnya adalah apa? Sunnah. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah baligh. Dia wajib mengerjakan salat berjamaah di mana? Di masjid. Artinya kalau seandainya dia tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid, maka dia apa? Berdosa, karena hukumnya apa? Wajib. Tapi salatnya sah atau tidak? Salatnya sah. Kalau dia salat sendirian, tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid, salatnya sah, tapi dia berdosa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hukum salat berjamaah di masjid adalah syarat sahnya salat. Hukum berjamaah salat di masjid itu adalah syarat sahnya apa? Salat. Bapak Ibu tahu artinya apa? Artinya siapa yang tidak mengerjakan salat di masjid, maka salatnya tidak sah. Karena berjamaah di masjid adalah syarat apa? Sahnya salat.
Sama seperti syarat sahnya salat adalah apa? Wudu. Kalau seandainya seseorang mengerjakan salat tanpa wudu, maka salatnya apa? Salatnya batal. Salatnya tidak sah. Nah, begitu pula kata para ulama yang ketiga ini, mereka mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid adalah syarat sahnya salat. Ketika seseorang tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid, maka salatnya batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang berpendapat demikian, maksudnya yang pendapat yang ketiga ini, dan ini pendapat yang sangat ngeri sekali, ya, ngeri sekali, adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwasannya apabila seseorang mengerjakan salat sendirian tanpa ada uzur yang syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syariat, alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak mengerjakan salat berjamaah, maka sesungguhnya salatnya tidaklah diterima, salatnya batal. Ya, salatnya apa? Batal. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, dari tiga pendapat ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Di mana kalau seandainya seseorang meninggalkan salat berjamaah di masjid, maka dia berdosa. Akan tetapi salatnya sendirian sah atau tidak? Sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukanlah syarat sahnya salat. Nah, di antara dalil yang menjadi dasar pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah di masjid itu adalah wajib, bukan syarat sahnya salat, di antara dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang tadi kita bacakan, di mana Nabi SAW mengatakan salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa kalau seandainya seseorang mengerjakan salat sendirian, ya, kalau seandainya seseorang mengerjakan salat sendirian dan salatnya sendirian tidak ada pahalanya, berarti tidak apa? Diterima, maka tidak benar perbandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kan di sini Nabi SAW membandingkan antara orang yang salat berjamaah dengan orang yang apa? Salat sendirian. Nabi SAW membandingkan antara orang yang salat berjamaah dengan orang yang salat sendirian. Kalau seandainya orang yang salat sendirian salatnya tidak diterima, berarti tidak ada apa? Pahala. Untuk apa Nabi SAW membandingkan orang yang salat berjamaah dengan orang yang salat apa? Sendirian. Tapi karena orang yang salat sendirian ada pahalanya, maka Nabi bandingkan, kalau seandainya kalian mengerjakannya berjamaah, maka itu lebih utama daripada kalian salat sendirian 27 derajat. Ya, lebih utama daripada kalian mengerjakannya berjamaah 27 derajat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa orang yang salat berjamaah dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dia akan mendapatkan pahala yang apa? Banyak ketimbang orang yang mengerjakan salat apa? Sendirian. Belum lagi keutamaan yang lain Bapak Ibu semua. Ya. Belum lagi keutamaan salat berjamaah yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mari kita lihat hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaznya Al-Imam Al-Bukhari. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin
salatnya seseorang berjamaah, kata Nabi SAW, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Kata Nabi SAW, salatnya seseorang berjamaah itu lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah daripada salatnya sendirian di rumahnya dan di pasar. Berapa? 25 kali lipat. Ya, berapa? 25 kali lipat. Ya. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah daripada orang yang sholat sendirian di rumahnya ataupun di mana? Di pasar. Pasar ini maksudnya ya tempat kerja dia. Kalau orang sekarang bekerja di kantor, ya berarti di kantornya. Seorang yang berdagang di pasar berarti di pasar. Dan hari ini kita lihat memang banyak orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ada yang mencukupkan salat di mana? Di kantor dia. Ada yang mencukupkan salat di mana? Di kedai dia, di toko dia. Subhanallah. Dan Nabi SAW melihat menjelaskan kepada kita, orang yang salat berjamaah pahalanya dilipat gandakan 25 kali lipat. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, tadi 27, sekarang berapa? 25. Apakah di sini ada pertentangan? Kata para ulama, tidak ada pertentangan. Hadis yang menyebutkan 27, hadis yang menyebutkan 25 ini menunjukkan bahwa pahala salat berjamaah itu lebih banyak ketimbang orang yang mengerjakan salat apa? Sendirian. Dan ada orang yang memang mungkin diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kali lipat yang lebih banyak. Ada juga yang kali lipatnya kurang sedikit. Tapi yang jelas orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid pahalanya lebih banyak daripada orang yang salat apa? Sendirian. Di rumahnya, ya, ataupun di kantornya, ataupun di tokonya, di kedainya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wadzalika, yang demikian itu, lihat bagaimana orang-orang yang salat berjamaah di masjid itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, yang ini tidak didapat oleh orang-orang yang salat sendirian. Dan betapa meruginya orang-orang yang tidak mengerjakan salat berjamaah. Betapa ruginya orang-orang yang tidak mengerjakan salat berjamaah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, terutama bapak-bapak kaum lelaki, ya, dengan mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, semakin giat dan semakin semangat untuk menghadiri salat berjamaah. Karena pahalanya banyak Bapak Ibu, kebaikannya banyak, ganjarannya melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wadzalika, yang demikian itu, annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu, bahwasanya apabila dia berwudu di rumahnya atau berwudu di kedainya, lalu dia baguskan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian setelah itu dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya, dari kantornya, kecuali apa? Salat. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya Bapak Ibu semua, bahwa agar kita mendapatkan pahala yang banyak ketika melaksanakan salat berjamaah di masjid, ada dua yang harus kita penuhi. Pertama, berwuduklah dengan wuduk yang bagus dari rumah. Kemudian yang kedua, bulatkan tekad bahwa kita tidaklah keluar dari rumah kita menuju masjid kecuali untuk apa? Salat. Dua hal ini harus kita penuhi Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, apabila dia berwudu dan dia baguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada yang membuatnya keluar kecuali salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali Allah akan meninggikan untuknya satu derajat, wa huttat anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan darinya satu kesalahan.
Ada enggak di antara kita yang menghitung langkahnya tadi dari rumah menuju masjid? Enggak ada Ustaz. Yang jalihnya banyak. Kalau seandainya dari rumah menuju masjid tadi Bapak Ibu melangkah lebih kurang 500, berarti 500 derajat Bapak Ibu ditinggikan oleh Allah. 500 kesalahan Bapak Ibu apa? Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 500. Bagaimana dengan orang yang 1000 langkah? Bagaimana dengan orang yang 2000 langkahnya? 3000 langkahnya? Dan ini kalau seandainya Bapak Ibu niatkan langkah pulang dan pergi, Bapak Ibu niatkan ini semua mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah akan hitung langkah pergi dan langkah apa? Pulang. Langkah pergi ke masjid dan langkah pulang dari masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih mengenai salah seorang sahabat Ansar yang rumahnya paling jauh dari masjid. Rumahnya paling jauh dari mana? Masjid. Sehingga sahabat-sahabat yang lain berkata kepadanya, "Fulan, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramdha." Wahai fulan, sekiranya kau beli seekor keledai, lalu kau tunggangi keledai tersebut di waktu siang dan di waktu malam. Maksudnya kemana? Ke masjid, berjalan di waktu siang menuju masjid ataupun di waktu malam menuju masjid. Karena rumahmu jauh. Lalu apa kata sahabat ini? Kata sahabat ini, "Ma yasurruni law anna baiti bijiwaril masjid atau qarib minal masjid." Sungguh aku tidak senang dan bahagia kalau seandainya rumahku berada di dekat masjid. Rumahku berada di samping masjid. Aku tidak senang. Subhanallah. Apakah dia benci tinggal dekat masjid? Tidak. Kalau dia benci tinggal dekat masjid, ya, tentunya dia tidak akan ke masjid. Ini rumahnya sudahlah paling jauh, tapi dia tidak pernah ketinggalan salat berjemaah. Rumahnya sudahlah paling jauh, tapi dia tidak ketinggalan salat berjemaah. Dia mengatakan, aku tidak bahagia dan tidak senang kalau seandainya rumahku tinggal dekat, aku tinggal dekat dengan masjid. Kenapa? Karena aku berharap, kata dia, langkah-langkahku menuju masjid dari rumahku yang jauh, ya, dan langkah-langkahku pulang dari masjid menemui keluargaku, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai pahala. Ternyata ucapannya didengar oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? "Qad jama'allahu laka dzalika kullah." Wahai fulan, sungguh Allah telah mengumpulkan semua langkah-langkahmu itu untukmu. Langkah pai, jo langkah apa? Jo langkah pulang. Seluruhnya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus ihtisab. Ihtisab itu artinya apa? Mengharapkan itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Fa idza shalla," maka apabila hamba tadi salat, ya, hamba tadi salat, "Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla." Para malaikat akan senantiasa mendoakannya selama dia berada di tempat salatnya. Bapak Ibu, mulai dari tadi kita salat, sampai sekarang kita berada di tempat salat kita ini, kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa jumlah malaikat yang mendoakan kita. Ya, kita tidak tahu berapa jumlah malaikat yang mendoakan kita. Mulai dari kita salat sampai terus kita duduk di tempat kita salat, malam yuhdits, selama kita tidak melakukan maksiat, ya, selama kita tidak berbuat dosa, selama kita berada di tempat salat kita, para malaikat akan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, taqul Allahumma salli alaihi, Allahumma arham, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan,
ya Allah berikan kebaikan kepada fulan, terus didoakan oleh para malaikat. Ya, didoakan oleh para malaikat. Bapak Ibu, doa malaikat kira-kira dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan Bapak Ibu. Dia adalah malaikat, dia adalah makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia adalah makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat mendoakan kita. Ya. Subhanallah. Kita didoakan sama guru kita saja, kita senang, kita bahagia. Yang kita harapkan mudah-mudahan doanya dikabulkan. Ya, yang kita harapkan doanya mudah-mudahan dikabulkan. Ini malaikat yang insyaallah taala doa-doa mereka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka doakan kita. Dan mereka doakan kita dengan doa-doa yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, ampunan, rahmat, kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yazalu fi salatin man tadhara shalah. Seseorang masih dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Masih dalam keadaan salat selama dia menunggu apa? Salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita betapa besarnya ganjaran yang didapat oleh orang-orang yang mengerjakan salat berjamaah. Betapa utamanya ya amalan salat berjamaah yang seharusnya tidak dilalaikan oleh seorang mukmin yang berakal. Enggak boleh dia lalaikan. Karena kalau seandainya dia mengerjakan salat sendirian, dia telah melewatkan kebaikan-kebaikan yang tidak terhinggai. Ya Allah, berapa banyaknya kebaikan yang dia lewatkan Bapak Ibu semua. Ya, belum lagi hadis-hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang keutamaan berjalan menuju apa? Masjid. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Di antara hadis yang sangat azim sekali, besar sekali, hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah hadis yang sangat besar sekali. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjidi aw rah. Siapa yang datang ke masjid baik di pagi hari ataupun di petang hari, paginya datang ke musaji atau sorenya datang ke musaji, petang hari dia datang ke masjid. Dan maksud datang ke masjid ini adalah untuk mengerjakan salat berjamaah. Maksud datang ke masjid ini adalah untuk mengerjakan salat apa? Berjamaah. Karena ada banyak orang yang datang ke masjid tapi maksudnya bukan untuk salat berjamaah. Ada yang datang ke masjid untuk apa? Untuk apa? Ada yang lalu, ada yang cari makan, ada yang bekerja misalkan. Tapi maksud datang ke masjid di sini di pagi hari atau di petang hari adalah untuk mengerjakan salat. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Kata Nabi SAW, Allah akan siapkan untuknya di sorga jamuan hidangan. Yang datang ke masjid untuk salat berjamaah di pagi hari atau di petang hari, Allah siapkan untuknya di sorga apa? Jamuan, hidangan setiap kali dia datang, baik di pagi hari atau di petang hari. Bapak Ibu, kalau seperti ini, kita yang salat berjamaah ke masjid setiap hari, setidaknya kita datang ke masjid ini berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali.
Dan Nabi menyebutkan setiap kali dia datang Allah siapkan hidangan. Setiap kali dia datang Allah siapkan hidangan. Setiap kali dia datang Allah siapkan hidangan. Dan hidangan itu di mana? Di surga. Di tempat yang paling baik Allah siapkan hidangan itu. Nah, kalau orang yang tidak berjalan ke musaji, tidak datang ke masjid, betapa ruginya dia, Pak. Ruginya dia tidak mendapatkan jamuan dan hidangan dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang hari ini senang dan bahagia mendapatkan hidangan jamuan dari seseorang yang mungkin dia kaya raya, seseorang yang mungkin dia seorang penguasa. Tapi ada hidangan jamuan yang istimewa, yang luar biasa, jamuan dan hidangan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Di mana? Di surga. Nah, ini pun juga memberikan tanda, kata para ulama, bahwa orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke masjid nih untuk melaksanakan salat berjamaah, dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Kenapa? Karena Allah telah siapkan hidangan jamuan untuknya di mana? Di surga. Nggak mungkin dia berada di mana? Di neraka. Hidangan jamuan untuknya di surga, lalu dia berada di neraka, nggak mungkin, mustahil. Ya. Belum lagi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang datang berjamaah ke masjid setidaknya 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Ya. Dia datang ke masjid, akan tertanam di dalam dirinya kecintaan menuju apa? Masjid. Tertanam kecintaan di dalam hatinya akan apa? Masjid. Hatinya akan terikat dengan apa? Masjid. Saya pernah dengar orang-orang tua yang sering ke masjid. Ketika dia sakit, dia tidak bisa ke masjid. Dia mengatakan apa? Tidak lama perasaan wak, tidak sholat di musaji, itu aja. Awak pengen mana sholat ke musaji, tapi itulah kondisi wak kini sakit. Ada nak di antara Bapak Ibu pernah dengar itu? Atau awak sendiri yang mengatakan itu? Atau kita sendiri yang merasakan itu? Ketika kita sakit, kita sholat di masjid, kita sholat di rumah kita. Kita sakit, kita sholat di rumah kita. Ada yang hilang, ada yang kurang. Berarti orang-orang yang merasakan ada yang hilang, ada yang kurang di dalam dirinya ketika dia tidak ke masjid sholat, berarti hatinya telah terpaut dan terikat dengan apa? Masjid. Atau ledong nak di dalam dado kita masing-masing. Bapak Ibu minta sama Allah, Rabbi, tanamkan kecintaan ke dalam hatiku ini untuk sholat berjemaah di masjid. Emang apa keutamaannya Ustaz? Apa untungnya awak cinta ke musaji, hati awak terikat dengan musaji? Bapak Ibu, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang orang yang hatinya terikat dengan apa? Masjid. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah naungannya, naungan Allah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Emang kita butuh tampik bernaung Ustaz? Iya. Bapak Ibu tahu? Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari ke kepala manusia sejarak berapa? 1 mil. Dari Musajid Pemda ko kira-kira sampai ke SKA mungkin ya. Atau terlalu jauh. SKA lah kira-kira. Kini matahari di atas kepala kita berapa jaraknya? Jutaan mil. Ketika tengah hari tarik, Bapak Ibu kepanasan atau enggak? AC sih kadang-kadang enggak terasa udah. Bahkan ada orang jemaah bilang, "Ku tah hari nanangi, tah sing tua na rusak Ustaz je." Batu je. Lah kancang obek Ustaz aja.
agerah juga di dalam itu. Bakar ringik juga gitu aja. Subhanallah. Padahal jarak matahari jutaan mil di atas kepala kita. Nah besok pada hari kiamat, matahari Allah dekatkan ke kepala kita sejarak 1 mil. Ketika itu orang-orang betul-betul merasakan panas yang sangat luar biasa. Bahkan mereka berkeringat. Bahkan mereka, kata Nabi SAW, ditenggelamkan oleh keringat mereka. Ditenggelamkan oleh keringat. Ba'alu bantuannya itu Ustaz. Allah alam. Yang jelas Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Matahari sejarak 1 mil. Dekat sekali. Namun ada 7 golongan, kata Nabi SAW, yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari itu. Pertama siapa? Imamun adil. Pertama, imam yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Anak muda yang gemar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla di saat dia sendirian, di saat dia bersendiri, dia ingat Allah, lalu berlinanglah kedua matanya dengan air mata. Kemudian yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ini yang keempat, yang tadi kita sebutkan, seseorang yang hatinya terikat, terpaut, tergantung dengan masjid. Kemudian yang kelima, wa rajulan tahabba fillah, ya. Yang kelima, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada maslahat, ya, tapi dia saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Fulan mencintai Allah, maka dia pun dicintai oleh saudaranya. Fulan gemar beribadah kepada Allah, maka dia dicintai oleh Allah, oleh saudaranya. Ini 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa rajulun da'atuhum ra'atun, ya, zatu mansabin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Yang keenam, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Subhanallah. Ini fitnah yang paling luar biasa. Wanita, dia punya kedudukan dan dia cantik. Hari ini wanita enggak punya kedudukan, enggak kecantik, ketika dia menggoda seorang laki-laki, laki-laki tergoda. Bayangkan bagaimana seandainya seorang laki-laki digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan lagi memiliki kecantikan. Tapi lelaki ini mengatakan kepadanya, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Seorang yang bersedekah, berinfak, ya, seorang yang bersedekah, berinfak, lalu dia sembunyikan sedekah dan infaknya ini, dia sembunyikan, ya, tidak dia umumkan, tidak dia sampaikan kepada orang-orang, dia sembunyikan. Hingga saking dia sembunyikannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Subhanallah. Nah hari ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, berusahalah Bapak Ibu untuk datang ke masjid, mengerjakan salat berjamaah di mana? Di masjid. Ada banyak pahala. InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita masih tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Mungkin sekali atau 2 kali lagi baru kita akan pindah kepada bahasan yang lain. Pagi ini cukup dulu sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan pagi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, terutama bagi kami yang menyampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya, Bapak Ibu semua, anak cucu keturunan kita, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebajikan kita kelak di hari kiamat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.